Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maisaroh selaku perwakilan dari Komite TK Al-Ma'muriyah. Yang saya hormati pula Ibu Evi selaku Kepala Sekolah TK Al-Ma'muriyah. Yang saya hormati pula Bu Anis serta Bu Firda selaku rekan sejawat saya yang selalu membantu saya dalam hal pembelajaran. Yang saya hormati pula Ibu Aina dan Bapaknya Jovita, matur nuwun sudah hadir pada hari ini sebagai perwakilan dari wali murid TK Al-Ma'muriyah. Matur nuwun semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu Bu Hesti dalam kegiatan diskusi tentang aset-aset apa yang sudah dimiliki oleh TK Al-Ma'muriyah selama ini. Jadi kegiatan hari ini Ibu, Bapak, sebuah tugas untuk Bu Hesti dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 Kabupaten Pemalang ini. Bu Hesti di sini akan meminta bantuan dari Bapak Ibu-Ibu semua untuk memetakan semua aset-aset yang telah dimiliki di TK Al-Ma'muriyah ini selama kurang lebih berapa tahun ya Bu kita sudah berdiri? Kalau berdiri sudah dari 2000 pas. 2000 pas. Kalau saya masuk kan 2010. Berarti 23 tahun. Sudah 23 tahun ya. Di sini kita akan mencoba diskusi bareng ya Bapak Ibu. Saya minta bantuannya karena saya kan salah satu guru yang bukan asli orang Taman ya Bu. Jadi saya mohon bantuannya. Nanti itu sudah saya bagikan bahan diskusi kita. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan diskusi sebuah aset yang dimiliki di TK Al-Ma'muriyah. Sekolah sebagai sebuah komunitas, di mana sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadikan sebuah komunitas yang sehat dan tangguh. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, sama seperti sumber daya yang dimiliki sekolah TK Al-Ma'muriyah yang dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas yang berbasis aset. Mbak Hanum, Mbak Aina, lagi apa? Nah, ini di sini ya Bu, yang sudah saya bagikan, dan kalau nggak lihat boleh di sini. Soalnya ada yang nggak lengkap. Ini di sini ada aset sumber daya manusia. Ada beberapa aset yang kita punya. Antara lain modal manusia, modal sosial, modal politik, modal budaya dan agama, modal fisik dan modal lingkungan alam serta modal finansial. Jadi di sini ada pengidentifikasian 7 modal yang akan kita bahas siang ini. Jadi di sini yang pertama ada modal manusia. Di sini sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Modal manusia yang kita punya di TK Al-Ma'muriyah itu perlu diketahui bahwa kita di TK Al-Ma'muriyah punya 1 kepala sekolah, 3 guru, tahun ini ada 40 murid ya Bu Firda, Bu Evi serta orang tua. Jadi di sini kepala sekolah kita juga sudah S1, alhamdulillah sudah berpengalaman juga, dan saat ini juga kepala sekolah kami sudah bersertifikasi dan sudah diakui dengan negara ya Bu. Sudah diakui dengan Kemendikbudristek, alhamdulillah. Bu Evi itu dulu sudah pernah jadi pernah jadi pengurus GPKI. Pernah sebagai apa ya Bu waktu itu Bu? Waktu itu saya jadi seksi pendidikan. Alhamdulillah dengan adanya Bu Evi bisa jadi seksi pendidikan itu kita bisa mendapatkan informasi yang cepat kalau ada lebih cepat ya Bu. Dan di sini juga ada Bu Firda dan Bu Anis serta Bu Hesti. Alhamdulillah di sini juga bu gurunya sudah S1 semua mah.
Bu Firda juga kemarin sudah lulus S1 PG PAUD, saya pun juga seperti itu S1 PG PAUD, serta Bu Anis S1 PAI, pendidikan agama. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat murid 40 dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi gini, pemanfaatan modal manusia itu kira-kira apa ya Bu? Bisa dimanfaatkan gimana Bu? Ada yang bisa melakukan diskusi bareng nggak? Pemanfaatan modal Manusia. Tadi kalau kayak keterlibatan kepala sekolah itu seperti tadi sudah berpengalaman, sudah sudah pernah jadi pengurus GTKI, dan saat ini juga menjadi ketua gugus ya Bu. Iya. Ketua gugus iya. Gugus murai. Iya, gugus. Mulai batu. Iya, gugus murai terus ya. Kalau guru itu di sini sudah sertifikasi, tadi sudah saya jelaskan, dan manfaatnya itu sangat banyak. Karena apa? Karena selama kita mengikuti PPG, sehingga kita dapat meningkatkan sebuah kompetensi guru dan layanan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Untuk murid, pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik, serta dapat menggali potensi sesuai bakat dan minat. Terus untuk kepercayaan wali murid, alhamdulillah kami tahun ini dipercaya ya Bu untuk mendorong iya betul sekali begitu deh. Kira-kira ada nggak pemanfaatan modal manusia yang akan ditambahkan Bu Evi, Bu Firda, yang ada di sini di sekolahan? Kalau nggak ada cukup ya. Oke. Untuk yang kedua yaitu modal sosial. Biarin mah nggak apa-apa. Ini digantung juga boleh. Dan nggak mau. Modal sosial yang kedua. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi di sini untuk modal sosial itu kita sebagai pendidik TK Al-Makmuriyah biasa mengikuti komunikasi praktisi seperti K3TK yang biasa dilaksanakan oleh kepala sekolah kita, IGTKI juga kita sebagai guru dan kepala sekolah biasa mengikuti setiap bulannya, serta KKG dapat menambah wawasan guru dalam mengadakan pembelajaran di dalam kelas serta kerjasama dengan institusi yang terkait. Oke. Pemanfaatan modalnya apa ya Bu kira-kira kalau untuk modal sosial? Kerjasama dengan instansi lain, misalnya dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan anak. Terus bisa juga kerjasama, kemarin kita merencanakan ke Satlantas atau yang semester depan mungkin ke kantor pos. Ya itu rencana nanti kita ke depannya gitu ya Bu. Kantor pos biar jalan kaki. Ya, oke. Asli, jangan waktu. Kan kantor pos. Iya nggak apa-apa. Yang jelas kita bisa melakukan sebuah kerjasama gitu ya Bu sama instansi-instansi lain, sehingga kita dapat mengenal pembelajaran yang ada di instansi lain juga, seperti yang kemarin kata Bu Evi sudah berjalan itu kita di Rocket Chicken gitu ya, dan insya Allah nanti ke kantor polisi ya. Oke. Kalau yang modal politik, ini modal politik ya. Modal politik itu sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk menambah wawasan murid, dapat juga sebagai narasumber pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Contohnya tadi sama yang dibilang sama Bu Evi, juga kita melakukan
kerjasama dengan Polres, terus kunjungan dari Puskesmas, serta nanti kita mau ke kantor pos. Kira-kira pemanfaatannya apa ya kalau modal politik? Manfaatnya mungkin yang kayak kemarin roket camp, Oh iya. terus ya sama katanya mau ke itu Satlantas. Ya program itu ya yang Ya, sahabat anak itu ya. Itu bisa dijadikan sebuah aset yang kita punya untuk melakukan sebuah pembelajaran gitu ya. Ya, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Bu Evi dalam modal politiknya? Tak lihat ini. Ya. Tapi itu modal politik berarti kalau yang nanti kita mau lakukan kan itu tadi katanya ke kantor pos, Iya. itu berarti bisa masuk kan, soalnya kan kita kerja sama tuh sama pihak ketiga instansi yang lain yang bisa diikutkan. Iya, itu bisa masuk ke modal sosial, Bisa masuk ke politik juga. Ya, terus yang berikutnya ya di situ ada modal budaya dan agama. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan, kegiatan dan ritual agama dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Jadi di sini TKA Makmuria adalah TK yang berbasis keagamaan, khususnya agama Islam dengan kegiatan berbasis keagamaan seperti mengenalkan tempat ibadah dan praktek sholat. Kita juga sudah melakukan setiap harinya gitu ya Bu. Serta di sini juga kita mempunyai gedung yang bersamaan dengan PPK gitu ya Bu, karena ini kita menempati gedung yayasan. Di dalam yayasan tersebut kita ada TPK dan TK-nya. Kira-kira pemanfaatan modal budaya agama dan budaya dan agama itu apa ya? Pemanfaatannya kan kalau PPG ada acara, TK Bisa ikut gitu ya dan ikut Apa yang mereka bisa biasanya kan kayak hafalan surat ya Bu Adi, surat, kreasi anak juga bisa. Ya. Bisa untuk ajang promosi gitu. Iya. Terus juga PPG sini kan jadi ada uji operasional, operasional. Terus diakui dan Dan ini di TPK juga muridnya banyak ya Bu Anis ya. alhamdulillah. Kadang mulut kadang pas santri nih pingin masuk pas kadang jenenge itu. Kalau di TK itu muridnya TK Al-Makmuria ada yang masuk ke TPK. Bagian besar. Sebagian besar lah. tapi ya itu yang sini ada Ada. dengan alasan katanya bosan sekolahnya sama. Sekolahnya kok sama, TPK sama sekolah kok sama. Ini tidak lain. Suasana baru ya. Tapi ada yang ngomong seneng daripada kesana-sana singkat Jauh. ya. Jadi Iya, jodoh-jodoh setiap orang. Terus yang selanjutnya itu ada modal fisik ya. Di sini itu terkait dengan bangunan dan sarana prasarana yang ada di sekolah TK Al-Makmuria. Bangunan TK Al-Makmuria itu satu gedung dengan yayasan yang terdiri dari PPK dan TK. Kira-kira di sini memiliki berapa bangunan ya Bu? bangunan berarti yang banyak lagi. Kalau sebenarnya ruangannya bangunannya satu, tapi di petak-petak karena bangunannya kita walaupun satu itu panjang seperti situ. Jadi kalau lebarnya sama teras itu sekitar 9 meter, kalau panjangnya 38. Jadi kelasnya diseket-seket. Kenapa diseket? Karena TK dengan TPK itu bareng. TPK itu kalau malam juga ada majelis taklim ya Bu. Jadi kalau seket kan gampang digeser. Terus halamannya juga luas, anak-anak bisa main, bisa lari-lari, bisa sehat berjemur.
Kalau di TK ini kan kita ada beberapa kelas gitu ya Bu. Ada tiga tiga kelas. kelas. Kalau di TPK itu berarti berapa ruangannya Bu? Jilid 1 sampai jilid 5 kan? Berarti berapa? 5. Bukan 1. Nah. Tiga model Kamar mandi juga ada ya. Perpustakaan, kamar mandi, UKS, dapur lengkap Bu. Kalau bangunan lengkap, cuma memang modelnya los karena pertimbangan sering ada acara besar, jadi kita tidak usah dodos ya Pak. Pemanfaatan ruang kelas yang dijadikan beberapa ruang merupakan salah satu bentuk atau cara kita berpikir aset untuk menghadapi keterbatasan, namun bisa melayani murid dengan baik. Dan dengan adanya halaman yang sangat luas juga kita bisa menggunakan untuk pembelajaran di luar gitu ya Bu Firda. Iya, bisa. Kita sudah sering melakukan hal seperti itu di luar kelas. Nah ini Bu yang saya agak belum tahu itu modal lingkungan, di mana potensi alam dan lingkungan yang kita dapat menunjang pembelajaran itu lingkungan yang aman, nyaman dan bersih. Selain itu lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan sumber pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran. Kira-kira di lingkungan sini aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran gitu? Mungkin Mama Aina bisa membantu sama Bapak Bejo kita karena dia yang asli orang sini gitu ya. Kalau saya kan kira-kira apa ya Mak kalau di sini? Jauh dari kebisingan Bu, terutama ya jauh jaraknya dari jalan raya. Iya, Lebih aman ya. Jadi anak-anak itu jajannya nggak sembarangan. Pindah sana ya. Di pos dulu. Masuk gang, jadi nggak rawan bahaya lah anak-anak keluar kemana-mana. Jadi Cuman iya Mak, nggak langsung ke jalan raya. Orang tua lebih tenang. nggak was-was banget. Terus kira-kira selain kita di dalam gang dan aman dari jalan raya itu kira-kira apa lagi yang aset yang kita punya? Dekat lapangan bola ya Pak. Itu anaknya kan bisa main bola. Lapangan bola juga kita bisa dipergunakan gitu ya Bu. Kalau acara besar undang Habib Syekh bisa di sini. Ya biasa pertandingan juga sih. Kalau lingkungan yang lain kan bisa kayak sini kan banyak pabrik apa itu namanya tenun, kan kita bisa dimanfaatkan juga lingkungan kan itu. Iya. Maksudnya kita bisa kayak kunjungan loh, Iya. gimana sih cara tenun gitu kan Roti bisa. juga ada ya. Oh iya, Bikin roti siapa? di depan rumahnya Mbak Yuna itu pabrik es juga ada. Tadi sih ada tuh. Kan banyak bisa kita Apaan sih ini ya? belajar. Itu kan masih termasuk di lingkungan sekitar. Ada es krim. Ini depan begini. Oh, online kan sering kok. Ada itu cek. Iya, Kalau di TK kami lengkap Bu. Mau bakul es Maria krim juga ada, ada, roti bakul Maria ayam ada, juga. bakul buah ada, bakul ayam ada, bakul kepiting. Bangun kerja Bakul kepiting. Mama Aina juga ya jualan. Iya, Bisa makannya tinggal Jadi jualannya sehat-sehat. Kita imbangi. Menjadi sebuah aset buat TK Almamura juga ya, dan jajannya ora dodol. Terus kan tahu produksinya hasilnya gimana ya kan nggak sembarangan. Sama sekolah sekalian belajar. Butuh buah, tinggal WA. Butuh petik, tinggal Komplit gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya di sini ada modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kalau di TK itu ada BOP PAUD gitu ya Bu, dan SPP anak yang dapat digunakan untuk bantuan operasional sekolah. Kira-kira pemanfaatannya uang-uang tersebut itu buat apa ya? Biasanya ini yang tahu kepala sekolah.
memang bersyukur sekali sekarang TK ada BOP. Setiap tahun itu ada. Pemanfaatannya satu, kami bisa punya alat elektronik sama dengan TK-TK yang lain, bisa punya TV, punya VCD, punya laptop, punya printer. Sekarang kan dikit-dikit ngeprint, dikit-dikit harus laporan lewat link online. Jadi di sini bisa jaringan internet itu lancar, itu salah satu BOP. Kemudian dengan SPP pembelajaran anak-anak lebih lebih baik lah. Sekarang anak enggak, kalau misalnya pembelajaran kita bisa tampilkan gambar bergerak dengan dengan UKP itu proyektor, lebih anak-anak jadi gajah itu seperti apa ya? Oh, yang telinganya lebar. Oh, jadi enggak cuma membayangkan gambar seperti dulu. Kalau dulu kan cuma gambar toh. Kalau sekarang dengan laptop, anak itu bisa tahu gajah itu kakinya besar, buat jalan buk, makan apa. Itu lebih buat anak satu lebih menyenangkan. Buat guru juga lebih mudah menyesuaikan dengan kurikulum sekarang. Sama Ibu, kira-kira itu saja diskusi kita. Semoga nanti kita bisa memetakan bareng-bareng dan saya insya Allah nanti mau buat rangkuman begitu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak dari modal-modal yang tadi kita sudah diskusikan? Monggo dari Mama Aina. Biasanya lingkungan apa lagi kayak gitu yang bisa digunakan buat pembelajaran gitu untuk masukan kita juga. Ibu, kalau misalkan tidak ada nanti saya rangkum sendiri nggak masalah. Nanti saya bisa tanya-tanya juga sama Bu Evi gitu. Siap. Ya, alhamdulillah pemetaan aset hari ini sudah selesai. Terima kasih semua untuk semuanya yang sudah membantu saya dalam pemenuhan tugas untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Ibu, dengan adanya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga banyak ilmu yang didapat. Semoga saya bisa menerapkan kepada semuanya, terutama kepada anak didik kita gitu ya. Untuk memenuhi kewajiban TK. Sekali lagi matur nuwun atas kehadirannya Ibu dan saya mengganggu waktunya. Teman-teman kita saling membantu. Terutama buat ini wali murid, matur nuwun sekali. Wali murid dan ibu kita sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.